dan bertemu kembali di acara kita Talk Show #DiRumahAja. Langsung saja teman-teman, mari kita awali acara kita dengan pujian dan doa. Mari kita bernyanyi Dadah Kau Mari. Kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk boleh mengikuti talk show. Biarlah ya Tuhan, kasih karunia dan anugerah-Mu tercurah, membimbing setiap jiwa yang mendengar para kaula muda, supaya boleh mengerti maksud dan kehendak-Mu lewat tema yang boleh telah ditentukan pada hari ini. Bimbing kami semuanya ya Tuhan, supaya hari ini kami boleh mendapat berkat yang khusus lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa dan menyerahkan acara ini. Amin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, talk show kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting. Dan untuk membahas ini, sebelum membahas ini, mari kita sapa dulu tamu-tamu spesial kita yang sudah hadir bersama kita. Siapakah mereka? Ya, langsung saja kita sapa Sister Desi dan juga Brother Yuyaki. Selamat malam, Sister. Selamat malam, Brother. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Bagaimana? Ya. Jadi kita bersyukur tamu-tamu kita keadaannya sehat-sehat teman-teman, dan kami juga berharap teman-teman semua yang ada di rumah pun boleh tetap sehat dan kuat. Dan pastinya telah hadir juga bersama dengan kita narasumber kita, Bapak Daniel Barus. Selamat malam Pak. Selamat datang di acara kita talk show #DiRumahAja. Jadi teman-teman, sekarang saya akan beritahu apa sih sebenarnya tema yang penting yang akan kita bahas kali ini. Ya, temanya adalah ibadah online. Mungkin teman-teman berpikir, wah, terkejut ya kan? Shock, ibadah online, apanya yang penting dibahas? Kita udah sering dengar, apalagi akhir-akhir ini dengan adanya pandemi COVID-19, kita semua mungkin sudah pada sering ikut dalam ibadah online itu. Jadi teman-teman, untuk mengetahui lebih jelas apa yang menjadi esensi dari ibadah online, mengapa ini perlu dibahas malam ini, langsung saja kita simak baik-baik penjelasan dari narasumber kita tentang tema kita malam hari ini. Ya, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Ibadah online, tema yang menarik ya. Allah sudah
memutuskan garisan untuk berhubungan dengan Dia dimulai dengan ibadah, ya. Namun sebelumnya kita lihat dulu dari Roma pasal 11 ayat 36 dan dilanjutkan dengan di bawahnya Roma pasal 12 ayat 1 2. Saya bacakan Roma pasal 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat 1 dan 2. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, sebab kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sejak awal sudah menjadikan ikon dengan ibadah, ya. Abel dan Kain pertama sekali yang tercatat di dalam Alkitab kita yang beribadah dengan persembahan, di mana persembahan Abel diterima oleh Allah dan persembahan Kain tidak dikenan oleh Allah. Mereka sama-sama beribadah dengan membawa persembahan, tetapi ada satu persembahan yang dikenan Allah, ada yang tidak. Maka tema kita hari ini untuk membahas tentang ibadah yang bagaimanakah yang dikenan oleh Allah. Maka lewat tema yang menarik ini kita bisa mengerti ibadah yang sesungguhnya, ya. Di dalam pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti ini menyangkut persembahan, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini dilatar belakangi dari pasal 11 ayat 36. Maka di pasal 12 ayat 1 ditulis di situ, karena itu. Karena apa? Karena pasal 11 ayat 36, ya. Karena pasal 11 ayat 36 mengerti sebab segala sesuatu, ya, adalah dari Dia. Orang yang tidak mengerti segala sesuatu dari Dia sulit mempersembahkan untuk Dia. Pasti ketika kali dia mempersembahkan sesuatu, di situ banyak pertimbangan. Karena asumsi pikiran yang mau dia persembahkan itu oleh karena dirinya, oleh karena perbuatannya. Nah, di pasal 11 ayat 36, segala sesuatu, ya, ini dari Allah. Orang yang mengerti segala sesuatu dari Allah, tidak sulit bagi dia untuk melakukan hal apapun untuk Allah. Nanti kita lihat contoh-contoh yang mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Nanti kita lihat bagaimana Allah kagum dengan persembahannya. Nah, di dalam pasal 11 ayat 36, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Orang yang mengerti sumber dan tujuan
ini orang yang layak memberi persembahan. Nah, persembahan yang harum, yang kudus, yang hidup, yang berkenan bagi Allah, itulah ibadahmu, katanya di dalam pasal 12 ayat 1. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita, tema kita hari ini ibadah online. Nanti kita telusuri lebih jauh bagaimana dengan ibadah online dan offline. Tetapi ada dasar, lebih dulu kita mengerti bagaimana yang disebut ibadah. Saya rasa itu dulu, Miss. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi kita bisa mengerti teman-teman bahwa sangat penting rupanya kita membahas tentang hakikat dari ibadah tersebut. Karena hari ini kita bisa melihat ada dikatakan dalam nas tadi, ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati, teman-teman. Jadi untuk lebih dalam mengerti, lebih detail, teman-teman harus terus mengikuti, jangan langsung menyerah kalau tidak mengerti di awal. Kita akan terus lanjutkan supaya semakin mengerti. Ya, teman-teman semua, bagaimana tanggapannya dengan penjelasan tema kita yang diawali pada hari ini? Mari kita langsung tanya aja pendapat, tanggapan dari tamu-tamu spesial kita pada malam hari ini. Ya, langsung saja, Sister Desi, gimana sih tanggapannya pertama kali mendengar tema ini, ibadah online? Waktu pertama sekali mendengar tentang tema ibadah online, teringatlah bagaimana kita beberapa bulan ini ibadah ya online kan, melalui streaming atau ada yang langsung. Ya paling yang langsung itu ya operator-operatornya, klien-kliennya. Nah, kalau aku pribadi saat mendengar tentang ibadah online, langsung kayak ya kesempatan. Karena kalau memang mau kesempatan di sini untuk berbagi kepada teman-teman yang lain, kepada keluarga, bahwa ada firman gitu, ada firman yang hidup. Jadi ya saat ibadah online ada kesempatan beberapa bulan, disinilah kesempatan untuk ya benar-benar memberikan kepada teman yang jauh, bahkan yang dekat, yang sulit kita untuk dekati, bisa dari ibadah online ini. Jadi gitu ya, jadi ibadah online itu dianggap sebagai suatu kesempatan yang baik untuk menjangkau yang jauh. Kalau boleh tahu, pernah nggak sih Sister Desi merasa alergi dengan katanya yang namanya ibadah atau dengan namanya hal-hal rohani? Pernah nggak suka dengan hal-hal yang rohani, bahkan itu dari kecil gitu. Dari kecil ya ikut hal-hal rohani, bahkan ibadah seperti ini, ibadah itu kayak suatu paksaan, suatu hal yang ya karena keluarga aku beribadah, aku pun beribadah. Sebenarnya kalau untuk diriku sendiri dari kecil pun aku merasa ibadah nggak ada untungnya untukku gitu. Aku beribadah nggak ada faedahnya untuk diriku gitu. Aku nggak ibadah juga nggak mempengaruhi kehidupanku. Aku beribadah juga nggak mempengaruhi apa yang ada padaku. Karena aku bisa mencapai pendidikanku, aku bisa mendapat nilai yang baik. Ya pada saat itu aku mengerti aku harus belajar, bukan beribadah gitu. Jadi kalau ditanya beribadah itu ya nggak ada untung-untungnya. Hal rohani yang ada sekarang pun yang nggak ada untung-untungnya untukku gitu. Jadi kayak untuk apa hal-hal seperti itu, nggak guna gitu. Itu sih memang benar-benar pernah sampai titik sangat tidak menyukai yang namanya ibadah. Gitu ya, jadi pernah sampai di titik nggak suka dengan ibadah. Ya. Oke, teman-teman, rupanya tema kita kali ini pernah ya dianggap sangat asing dan alergi oleh tamu kita yang satu ini. Ya, kita nanti bisa bertanya kenapa ya, atau apakah sudah ada perubahan saat ini dalam benaknya tentang ibadah itu sendiri. Ya, teman-teman bisa terus saksikan ini supaya mendengarkan jawabannya. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang mungkin masih bingung, silakan kirimkan pertanyaan teman-teman semua di nomor yang sudah tertera, nomor WA yang sudah diterakan di layar live streaming kita. Jadi jangan takut-takut teman-teman, yuk langsung kirim aja ya. Dan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua,
baik, terima kasih. Ibadah online. Jadi menurut saya ibadah online ini agak asing ya, menurut saya, karena ibadah selama ini yang saya lakukan, contohnya secara langsung datang ke tempat kebaktian, contohnya di gereja. Jadi dengan adanya ibadah online, apalagi sekarang yang namanya COVID-19 ya, jadi ibadah ini sangatlah penting, bisa menjangkau jarak-jarak jauh. Jadi ibadah online ini ada juga sisi negatifnya, kadang karena jaringannya kurang bagus, jadi ibadah kita sering juga terganggu gitu. Itu aja. Oh gitu ya, itu aja. Ya teman-teman semua, kita sudah mendengar bahwa ternyata brother kita ini mengalami adanya dampak yang sangat penting positif dari ibadah online, tapi samping itu kadang jaringan menjadi dampak negatifnya. Ya mungkin teman-teman pernah juga mengalaminya. Ya kita bisa mengalaminya sendiri, kita bisa tahu itu wajar ya. Maklum untuk terjadi, biasa untuk terjadi. Ya teman-teman semua, kita akan terus membahas tentang ibadah online ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan pertanyaan yang pertama dari NN. Pertanyaannya, mengapa harus ada ibadah? Sampai online pun harus diadakan. Ya, mengapa ya teman-teman? Seperti apa sih ibadah itu bagi kita? Langsung saja kita dengarkan, kita simak penjelasan dari narasumber kita. Silakan Pak. Terima kasih. Mengapa harus ada ibadah? Ya. Salah satu bentuk ya wujud hadirnya Allah tentu di situ disertai dengan adanya hubungan dengan Allah dan ada sarana untuk bersekutu dengan Allah. Sejak dari awal Allah sudah mempersiapkan ibadah ya, tanda bahwa Allah hadir untuk bersama dengan manusia. Nah, bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian ya, Kejadian pasal 7 ya, ayat 21. Saya baca ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini pada zamannya Nuh ya. Ini pada zamannya Nuh. Setelah Nuh ya membuat bahtera, dan Nuh di atas bahtera, dan setelah air bah surut, Nuh beribadah kepada Allah di luar bahtera, dan Nuh mempersembahkan, itu ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini hakikat dari kehendak Allah, hakikat isi hati Allah, bagaimana manusia bisa memuliakan Allah dengan salah satu itulah ibadah ya. Kita lihat lagi Kejadian pasal 22 ya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak ya, dan Tuhan di dalam ayat 11 pasal 22, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan
di belakangnya tanduknya tersangkut, ya. Dan inilah menjadi korban, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, kita lihat di dalam ayat 16 dari pihak Allah, apa katanya? Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, ya, demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi kita lihat dari dua tokoh di perjanjian lama ini, ya, selain tadi Abil dan Kain, mereka ini mempersembahkan yang terbaik, dan Allah melihat yang mereka persembahkan, ya, dan ini yang berkenan daripada Allah. Jadi Allah melihat setiap orang itu bagaimana dia beribadah kepada Allah, ya. Nah, ini sebelum datangnya hukum Taurat. Jadi seberapa penting, ya, ibadah itu. Inilah lewat ibadah itu muncul keputusan Allah, muncul pernyataan Allah. Lewat ibadah itu inilah yang menyukakan Allah, yang membuat Allah menampakkan sesuatu kepada orang yang beribadah itu, ya. Dan lebih jauh, ya, bangsa Israel diambil untuk keluar dari Mesir, ya. Tujuan utama adalah untuk ibadah. Mari kita lihat Keluaran. Pasal yang ke-7 ayat 16. Ini tulah pertama. Tuhan berfirman, pasal 7 ayat 14 sampai 16. Saya ambil di ayat 16-nya saja. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Musa berkata kepada Firaun, let my people go, ya, biarkan umatku pergi, ya, untuk beribadah. Jadi bangsa Israel, ya, dibawa keluar dari Mesir supaya mereka beribadah, ya, supaya mereka beribadah. Jadi saya mengerti setelah saya belajar secara keseluruhan dari Alkitab ini, bahwa manusia ditebus, ya, dari kegelapan, dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari ikatan Mesir, ya, itu lambang kegelapan, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Artinya supaya dia memiliki persekutuan, hubungan yang sifatnya vertikal, dan inilah yang dikenan oleh Allah. Jadi Allah mau supaya umat manusia diselamatkan, ditarik keluar dari kegelapan. Tujuannya hanya satu, beribadah. Nanti kita lihat kualitas ibadah, ya. Tadi hanya pernyataan seberapa pentingkah ibadah itu. Sangat-sangat penting. Karena Allah menginginkan setiap umat, setiap manusia yang diciptakannya untuk beribadah kepadanya. Ya, inilah esensinya lebih dulu. Ya, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya.
Jadi teman-teman, kini kita mengerti bahwa ibadah itu sangat penting, karena itu adalah kesukaan hati Tuhan, karena itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah sekarang dalam nas tadi dari penjelasan awal juga ada ibadah yang sejati. Nah inilah yang perlu untuk kita selidiki dan evaluasi. Apakah ibadah yang kita sudah lakukan itu sudah menjadi ibadah yang sejati yang Tuhan kenal, atau justru hanya sebatas ibadah yang biasa yang belum berkenan bagi Tuhan, ibadah yang sia-sia. Mari kita terus lanjutkan perbincangan kita. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan tamu spesial kita. Apakah esensi ibadah yang sejati itu telah dimilikinya atau tidak? Telah dinikmatinya, telah dialaminya, ataukah tidak? Ataukah belum? Langsung saja kita dengarkan cerita ataupun pengalaman dari saudari kita, Sister Desi. Ya, gimana Sister? Apakah esensi dari ibadah itu, ibadah sejati yang Tuhan maksud, sudah dimengerti atau sudah pernah dialami? Ya, esensi dari ibadah sejati itu sudah saya alami. Lebih tepatnya itu 3 tahun yang lalu. Bagaimana ya, saya merasakan Allah itu hadir sendiri di dalam diri saya. Allah itu sendiri yang menarik saya. Kalau dari penjelasan Bapak pembicara tadi, bagaimana bangsa Israel ditarik keluar, dilepaskan dari perbudakan Mesir, demikian juga saya ditarik keluar dari perbudakan dosa. Bagaimana seperti pengalaman saya tadi yang pertama yang sister tanya, saya merasa ibadah itu ya nggak berguna dalam diri saya, nggak ada untungnya kan. Nah, saat itu ya saya benar-benar nggak mengerti yang namanya Alkitab, saya nggak mengerti yang namanya Tuhan. Bahkan Alkitab itu ya sama seperti buku-buku pada umumnya yang ada di dunia ini, nggak ada plusnya, nggak ada bedanya, sama seperti buku biasa, buku pelajaran yang aku baca, buku cerita yang aku baca, ya nggak berbeda gitu. Nah juga tentang beribadah nggak ada untungnya kan, tapi setelah belajar mengenal apa sih sebenarnya pengertian ibadah yang sebenarnya itu, tepatnya 3 tahun yang lalu, bagaimana ya Allah itu hadir sendiri dalam diriku. Dan malam hari ini diingatkan kembali bahwa saat Allah itu hadir, disitulah ibadah yang sejati. Dan benar-benar kalau dulunya nggak menyukai ibadah, sekarang menjadi hal yang dinantikan untuk bisa beribadah. Itu dia. Jadi kayak sekarang kalau dulu anti dengan yang namanya ibadah, sekarang mengajak, ayo enak lo ibadah gitu. Karena saat merasakan saat Allah itu hadir, ya memang sukacita itu ada, kelegaan itu ada, bahkan tujuan hidup itu ada karena Allah itu hadir. Tujuan hidup ya untuk mempermuliakan Tuhan, sama seperti pembahasan pertama tadi Roma 11 ayat 36. Segala sesuatunya itu dari Tuhan, oleh Tuhan untuk Tuhan. Sehingga ya saat Allah hadir di dalam diriku, aku mengerti tujuan hidupku dan aku mengerti untuk apa ibadah. Kalau dulu gak ada gunanya ibadah, kalau sekarang ibadah sangat-sangat berguna. Ya untuk berhubungan dengan Tuhan, memiliki komunikasi dengan Tuhan, bahkan boleh mempermuliakan Tuhan melalui ibadah itu. Jadi berarti kalau esensi dari ibadah itu untuk mempermuliakan Tuhan, berarti tiap-tiap hari dong bisa dikatakan menjadi ibadah kita. Ya, kalau dari yang tadi berarti saat menjaga kekudusan, disitulah aku beribadah kepada Tuhan. Karena ya bagaimana aku mempersembahkan diriku untuk Tuhan, disitulah ibadah sejati. Karena yang Tuhan mau, ya bagaimana hidupku berkenan baginya. Yang artinya kan kita berkenan bukan hari ini berkenan, besok nggak berkenan, besok mempermuliakan Tuhan, besoknya lagi nggak mempermuliakan Tuhan, berarti kan ibadahnya nggak sejati, tapi ya ibadah ecek-ecek gitu. Tapi kalau ibadah yang sejati, kalau dari firman Tuhan yang dijelaskan, berarti berkesinambungan hari demi hari. Setiap hari itu ya memang harus benar-benar beribadah, mempermuliakan Tuhan. Gitu ya, terima kasih Sister. Jadi teman-teman, kita sudah mendengar bahwa dari yang dulunya alergi dengan nama ibadah, bahkan bisa tidak mengakui adanya Tuhan, tapi akhirnya ketika Allah itu sendiri menyatakan diri, memperkenalkan diri, dan hadir dalam diri tamu kita kali ini, yang pertama, dia akhirnya bisa menikmati ibadah yang sejati, ibadah yang mempermuliakan Tuhan, ibadah di mana
dan memiliki hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Wah, pastinya sangat nikmat ya teman-teman, memiliki ibadah yang sejati, hubungan yang sejati dengan Tuhan. Akhirnya bisa mempermuliakan Tuhan. Jadi teman-teman sendiri bisa mengevaluasi apakah sudah mengalami ibadah yang sejati, merasakan, melakukan ibadah yang sejati ataukah belum. Dan dari cerita tadi kita juga bisa mengerti bahwa ibadah itu bukan sebatas hari Minggu, tapi karena mempermuliakan Tuhan selama hidup, berarti ibadah itu adalah selama kita hidup, dimanapun, kapanpun dan saatpun, kapanpun dan bagaimanapun. Ya teman-teman semua, kita akan kembali berbincang dengan tamu kedua kita. Namun sebelumnya kita akan lebih jauh mendengarkan penjelasan dari pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaannya yang kedua, yaitu bagaimana yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh yang kudus sebagai persembahan yang kudus kepada Allah? Bagaimana yang dimaksud dengan pernyataan itu, Pak? Ya. Ya, saya kembali baca Roma ya. Roma supaya jelas ya. Roma 12 ayat 2 itu tadi ya. Ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud mempersembahkan tubuh? Apakah kita datang ke depan altar atau bagaimana? How ya? Ya. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh? Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang pasti menikmati dan senang yang terbaik. Maka Allah membuat kriteria di sini, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, ya. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Tentu kita kaitkan dari ayat yang di atas yang bersumber dari dia. Nah, mari kita banding ke Ibrani pasal yang ke-10. Saya bacakan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 8. Sudah dapat? Di atas ia berkata, korban persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Wah, mereka membawa korban, membawa persembahan, tetapi tidak dikenal Tuhan, ya, tidak disukai Tuhan. Sekalipun itu dipersembahkan menurut hukum Taurat. Lantas bagaimana persembahan yang berkenan? Nah, dari ayat di atasnya, ya, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, persembahan yang dipersembahkan kepada Allah tentu yang terbaik. Tetapi Allah melihat persembahan yang dipersembahkan oleh Israel, oleh bangsa Israel, sudah persembahan yang sifatnya lahiriah, yang rutinitas, yang berbau, di dalamnya adalah ajang kebiasaan, ya. Maka Allah tidak menyukai lagi korban persembahan. Tahun depan kok korban persembahan berbuat dosa aja. Jadi ini gak ada kekuatannya. Tuhan tidak menyukai korban persembahan yang demikian, yang tiap tahun
dilakukan oleh imam dan dilakukan oleh bangsa Israel. Lantas bagaimana? Tuhan menginginkan korban persembahan yang tidak ada dosa di dalamnya. Loh, lantas manusia sudah berdosa semua. Jadi bagaimana? Maka di dalam pembahasan kita di dalam ayat 5 sampai 7 tadi, disinilah kehadiran Kristus yang mau menggenapi, ya, yang mau menyempurnakan korban persembahan kita supaya dikenan oleh Allah. Maka di dalam ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berarti Kristus dipersembahkan Allah kepada manusia supaya manusia terima ini, terima persembahan Allah ini, sehingga apapun nanti yang dipersembahkannya kepada Allah ini dikenang oleh Allah, karena Dia sudah mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah tanpa ada dosa. Karena penghapus dosa, pengampunan dosa, penyelamatan dari murka sudah Allah kerjakan di dalam diri orang itu. Bagaimanalah kalau tangan saya kotor, saya mempersembahkan air minuman kepada seseorang. Allah tidak sudi, karena pembersihan di tangan itu, pembersihan di dalam tubuh kita belum dikerjakan oleh Allah, sehingga apapun yang kita persembahkan kepada Allah itu tidak dikenal. Maka persembahan yang kudus, yang suci, yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah, tentu lebih dulu kita terima yang dipersembahkan Allah, itulah anaknya yang tunggal. Lebih jauh bisa kita lihat di dalam ayat pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi orang yang sudah ditanggung dosanya, orang yang sudah menerima pribadi Kristus, orang yang sudah menerima korban yang dari Allah, inilah yang berhak menerima penghargaan dari Allah karena persembahannya yang dikenan oleh Allah. Ya, orang yang memiliki persembahan yang dari Allah, maka apa saja, di mana saja, kapan saja persembahan itu dikenan oleh Allah. Ya, tidak lagi diukur oleh waktu, tidak lagi dibatasi oleh tempat. Dia kapan saja dan di mana saja bisa mempersembahkan persembahan kepada Allah sebagai ibadahnya. Nah, ini esensinya. Ya, terima kasih Pak. Jadi teman-teman semua, kita bisa mengerti bahwa bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh sementara kita berdosa. Ya, ini sangat benar-benar adalah kebenaran yang sejati. Kita berdosa, kita sudah terjatuh ke dalam dosa dari mulanya, dari Adam dan moyang kita. Lalu bagaimana? Tapi hari ini kita sudah diberikan jawabannya, bahwa Kristus sendiri harus hadir menyucikan dosa kita dari hati kita, sehingga kita bisa akhirnya memiliki hubungan dan bisa mempermuliakan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Wah, sangat jelas ya teman-teman. Sekarang apakah pribadi Kristus itu sudah hadir menyucikan hati kita dari dosa, atau justru kita selama ini beribadah sebagai rutinitas, beribadah yang rajin dan berdosa yang rajin? Ya, mari kita selidiki, mari kita evaluasi. Inilah saatnya kita bisa mengerti kebenaran ibadah yang sejati. Ya, kini saatnya kita akan mendengar gimana tanggapan dari tamu kita yang kedua, tamu yang spesial malam ini. Langsung saja kita dengar dari Brother Yuli, bagaimana sih sebelum-sebelumnya pengertian tentang ibadah yang sejati itu? Ya baik, ibadah sejati. Jadi selama ini saya menganggap atau berpikir bahwa ibadah sejati itu ketika saya datang ke gereja, mengikuti kegiatan kerohanian, dan juga memberikan persembahan. Jadi selama ini saya menganggap itu bahwa itulah ibadah sejati.
Dan pada malam hari ini saya telah dibukakan oleh firman Tuhan tadi bahwa ibadah yang sejati itu ialah ketika saya mau menerima Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapaknya untuk menebus dosa-dosa manusia di kayu salib. Jadi ketika saya sudah menerima Yesus Kristus itu dalam hati saya, jadi itu yang merupakan ibadah yang sejati. Jadi setiap apa yang saya persembahkan tidak akan sia-sia lagi dan berkenan kepada Allah. Itu terima kasih. Jadi selama ini berarti sia-sia lah ya? Atau bagaimana? Iya, selama ini Masih sia-sia? sia-sia. Saya beribadah itu kayak asal-asalan ya gitu ya. Jadi pada malam hari ini saya juga bertekad saya harus menerima Yesus Kristus itu supaya persembahan saya tidak akan sia-sia lagi, melainkan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Wah, teman-teman semua kita sangat bersyukur kalau hari ini kita mendengar ada tekad yang mulai dimiliki oleh tamu kita bahwa harus terima Kristus yang menyucikan hati dari dosa sehingga persembahan apapun yang kita bawa berkenan bagi Allah. Persembahan dari diri kita, dari seluruh tubuh kita. Ya, terpujilah Tuhan telah membukakannya bagi kita. Dan teman-teman juga yang belum mengalami ibadah yang sejati itu, yang masih sebatas rutinitas, dibatasi waktu, tempat, organisasi atau apapun, saat inilah biarlah kita mulai mengerti dan akhirnya menyadari dan menerima Kristus sebagai persembahan dari Allah yang telah berkorban menyucikan hati kita terlebih dahulu, baru kita bisa beribadah yang sejati kepada Allah. Ya, saat ini kita akan kembali mendengarkan pertanyaan. Jadi pertanyaannya, kalau selama ini belum beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sejati, bagaimana supaya akhirnya ini menjadi ibadah yang sejati? Karena mungkin teman-teman semua yang ada di rumah banyak yang masih beribadah secara rutinitas belum sejati. Langsung saja kita akan mendengarkan simpulan dari tema kita hari ini. Mari kita langsung dengarkan dan simak baik-baik penjelasan dari narasumber kita. Ya, silakan Pak. Nah, terima kasih. Kayaknya waktunya singkat sekali ya kesimpulannya. Baik, kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ya, ayat 14, 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ibadah yang dikenan oleh Allah. Bagaimana persembahan Yesus Kristus, ya, di sini dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita. Coba kita cek setiap kali Natal, hari Natal, orang beribadah Natal, mereka mempersembahkan puji-pujian, mempersembahkan tari-tarian, mempersembahkan deklamasi, mempersembahkan ayat-ayat. Kalau hati nuraninya belum disucikan, pasti di situ penonjolan diri. Bukan mempersembahkan supaya Tuhan yang dipermuliakan. Bagaimana supaya baju saya kelihatan, bagaimana supaya suara saya yang kelihatan, bagaimana supaya kelompok saya yang hebat, bagaimana supaya macam-macam ya, macam-macam. Maka perlu sekali hati nurani kita ini disucikan lebih dulu.
Karena Allah menginginkan ibadah setiap orang percaya, ibadah orang-orang muda, ibadah siapa saja adalah ibadah yang dikenal Allah. Di sini dikatakan ayat pasal 14 ayat terakhir, beribadah kepada Allah yang hidup, syaratnya harus hatinya disucikan dahulu. Tuhan menarik orang berdosa supaya bisa mengenal Allah, supaya itu mereka bisa beribadah kepada Allah. Maka Allah tidak tanggung-tanggung memberikan persembahannya. Dia memberikan dirinya sendiri. Dia memberikan yang terbaik, Yesus Kristus. Itulah anak Allah yang bersedia menjadi korban penghapus dosa. Ini yang menyucikan hati nurani kita, supaya kita tidak mudah tersinggung, supaya kita tidak mudah penonjolan diri, supaya kita tidak mudah kecewa. Betapa pentingnya ini, saudaraku. Tidak ada obat di dunia ini yang bisa menyucikan hati nurani kita. Tidak ada. Yang membersihkan baju kita banyak, yang membersihkan pakaian kita banyak, yang membersihkan lemari kita banyak. Tetapi yang membersihkan hati kita hanya satu. Ketika kita terima Kristus, kita mengerti keberdosaan kita sudah diselesaikan, dan segala sesuatunya kita mengerti berasal dari Dia. Sehingga kita tidak lagi berat di dalam hidup ini untuk melakukan apa saja. Tidak takut disaingi, tidak takut diremehkan, tidak takut ditinggalkan, tidak takut dilecehkan, tidak takut tidak ada penghargaan, karena sudah menerima persembahan yang dari Allah. Dan uniknya, kita diberi oleh Allah tanpa bayaran. Kalau perjanjian lama, kita harus bawa domba, kita harus macam-macam, ya. Tentu ini materi harus disiapkan dengan materi juga. Tetapi hari ini dalam pasal 9 ayat 14, darah Kristus telah dipersembahkannya kepada Allah sebagai persembahan Miss Maria, sebagai persembahan Miss Desi, kira-kira begitu. Allah sudah sediakan supaya persembahan kita kepada Allah, baik pujian kita, baik acara-acara yang kita kerjakan, baik live streaming, kita tahu esensi Allah sudah memberikan anaknya kepadaku untuk menyucikan hatiku, supaya aku dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau kita lihat ibadah online sekarang, bisa dalam satu hari orang dengar 30 pendeta. Iya. Tapi apakah itu ibadah yang sejati? Tidak. 2 menit di sini, 1 menit di sana. Kan gampang ya, scroll aja. Karena esensi dia beribadah online hanya melihat pendetanya, melihat khotbahnya, melihat orangnya bertobat. Anda apakah tidak lelah? Pasti lelah sekali. Lelah sekali. Di sini 2 menit, di sana 1 menit. Lelah, saudaraku. Kita yang melihat hari ini bertobat. Ibadah yang sejati itu hakikat Allah hadir di dalam diri kita, supaya kita bisa mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah. Kita dikenal oleh Allah. Untung ya, Allah memberikan yang terbaik, yang terbesar untuk modal kita melakukan segala sesuatu untuk kita persembahkan kepada Allah. Allah membekali kita dengan Yesus Kristus hadir di dalam diri kita. Jadi ibadah yang dikenal oleh Allah, ibadah yang hidup, ibadah yang sejati, hari ini sudah dituliskan di dalam Ibrani 9 ayat 14, bahwa Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya kepada Allah, dan inilah persembahan yang hidup untuk menyucikan hati nurani kita, untuk membawa kita kepada Allah, dan ini yang menyenangkan hati Allah. Dan saya bacakan sekali lagi supaya pemirsa bisa menikmatinya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan
dirinya sendiri untuk siapa? Anda bisa jawab. Untuk siapa? Anda bisa jawab. Ya. Kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani siapa? Itu Anda sendiri yang jawab. Kalau saudara terima Kristus, hati nurani saudara akan disucikannya dari perbuatan yang sia-sia, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kan sayang ya, kita nyanyi tapi sia-sia, kita menari sia-sia, kita kasih uang kolektif sia-sia. Memang secara organisasi, secara duniawi, secara materi itu berguna, tetapi hakikat untuk kepada Allah tadi ini tidak ada artinya, dan kita akan menjadi kecewa. Jadi ini singkat renungan yang bisa saya bagikan untuk pertanyaan tadi. Ya, terima kasih untuk kesimpulan. Jadi teman-teman, dari kesimpulan kita bisa mengerti, untuk memiliki ibadah yang sejati, menikmati dan melakukan ibadah yang sejati, milikilah darah Kristus yang sudah dikorbankan bagi teman-teman semua. Itulah hakikat atau esensi dari ibadah yang sejati, bukan ibadah yang sia-sia. Jadi kita akan mengakhiri acara kita kali ini. Oleh sebab itu kita akan mengakhiri dalam doa. Kami persilakan kepada Bapak narasumber kami untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kami. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang menjadikan kami sebagai manusia, makhluk yang mulia. Dan Engkau berkenan menyatakan isi hatimu melalui firman kami. Kami bersyukur, kami yang berdosa, kami yang jauh dari hadirat, kami yang sudah cacat, tetapi Engkau mau menyempurnakannya lewat Engkau memberikan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga kami bisa beribadah kepada Allah dengan korban persembahan yang Allah taruhkan di dalam diri kami ketika kami percaya. Dan kami bersyukur karena kami tahu kami ada di bumi ini, kami ada di dunia ini, tujuannya satu, supaya kami beribadah kepada Allah. Terima kasih buat sarana ibadah yang Tuhan sediakan, sehingga ibadah kami tidak menjadi sia-sia, melainkan yang dikenal oleh Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya talkshow ini tetap Tuhan berkati, dan setiap yang firman Tuhan yang diperdengarkan supaya menjadi kekuatan, menjadi iman, dan menjadi pegangan bagi kami. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, berakhir sudah acara talkshow kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaan dan kesetiaan teman-teman untuk mengikuti, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah bersedia hadir, dan juga tamu-tamu spesial kami yang sudah bersedia hadir. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, milikilah darah Kristus, terimalah darah Kristus, maka ibadahmu akan menjadi ibadah yang sejati. Sekian dari kami, sampai jumpa.